Baik, demikian presentasi kami tentang topik HOTS. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya izin bertanya, apakah diperbolehkan? Ya, Hmm, kan tadi artikelnya mengangkat mengenai tingkat HOTS. Nah, dari situ apakah ada ide lain untuk memecahkan persoalan tersebut yang berbeda dengan penelitian tersebut? Apakah Anda memiliki ide lain begitu? baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Lanjut, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Iva tentang ide lain untuk memecahkan masalah terkait dengan topik HOTS ini. Jadi menurut kami, ide yang dapat dilakukan untuk memecahkan topik permasalahan HOTS ini seperti tadi dijelaskan bahwa masalah tidak hanya terdapat pada siswa melainkan guru, yaitu kaitannya dengan aktivitas proses belajar mengajar. Yaitu dalam penelitian sebaiknya harus mengkaji HOTS pada proses aktivitas belajar yang kaitannya terhadap transfer pengetahuan dan retensi pengetahuan yang diterima siswa. Kemudian ide-ide lain itu juga tidak jauh beda dari beberapa artikel yang kami ambil. Jadi untuk topik HOTS sendiri dengan ide-ide yang sudah dikembangkan di penelitian tersebut sebenarnya sudah mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada topik HOTS. Seperti itu. Iva, apa bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih. Terima kasih, Iva. Apakah dari teman-teman lain ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi? Mohon maaf, kepada Pak Basri, apakah ada masukan atau tambahan tentang review artikel dari topik HOTS ini? Oke, terima kasih. Tadi saya coba diturunkan, Mbak, slide-nya, Mbak. Nah, ini bagus ini. Ini tadi yang saya ikuti tadi yang ini ya. Jadi ini datanya sudah dikelompokkan yang hot berapa, kemudian yang lot berapa. Kategori hot sama lot di sini disinggung nggak, Mbak? Di artikel ini. Nggih, Pak. Untuk kategori HOTS sendiri itu dari C456. Ya, yang lot Untuk lot C1, C2, dan C3. 2, 3, oke, bagus ya. Oke, ini sudah bagus ini. Jadi kategorinya sudah diangkat sekalian di sini. Kemudian yang berkaitan dengan salah satu artikelnya, apakah ada yang berkaitan dengan misalkan hasil ujian nasional atau apa itu? Tidak sampai ke sana ya? Tidak, Pak. Studi kasus atau penelitian-penelitian di level sekolah? Nggih, hanya untuk mata pelajaran tertentu. Oh ya, karena sejak tahun lalu kan, apalagi sejak pandemi ini,
sudah eranya pembelajaran kan mau dilihat AKM-nya ya, ketuntasan minimum yang itu dari kemampuan literasi, termasuk di situ ada numeriknya juga. Arahnya memang ke arah sana, sehingga tidak lagi melihat dari hasil ujian nasional, sehingga trennya memang diarahkan pada mengangkat tentang bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi ini. Jadi sejak level dasar atau sekolah dasar itu sudah diarahkan ke sana. Yang kebetulan mungkin itu datanya hari ini saya belum menemukan, belum cari-cari tentang data itu, bagaimana profilnya terkait dengan AKM mungkin studi kasus di beberapa daerah atau di kota atau di kabupaten tertentu, bagaimana datanya itu yang belum diangkat. Artinya kalau itu nanti ada yang tertarik misalkan tentang penelitian itu, tapi ini waktunya sudah masuk mata kelas seminar ya, itu bisa juga mencari informasi tentang AKM, karena datanya masih hal yang baru dan baru diterapkan kalau dari aturan menterinya ya di tahun lalu ya. Mungkin tahun ini datanya akan bagus nanti kalau itu dipelajari. Jadi bukan lagi menggunakan ujian nasional, tapi peta tentang pembelajaran itu nanti menggunakan AKM itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Luar biasa tadi sudah mengangkat tentang standar lot dan hot, dan bagus ini apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Terima kasih. Terima kasih Pak Basri. Demikian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.